Oke, selamat pagi untuk adik-adik yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai citra Allah. Oke, adik-adik, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, sebaiknya saya perkenalkan nama dulu. Nama lengkap saya Stefanus Charles Tarun. Adik-adik yang terkasih bisa memanggil saya Charles. Saya mahasiswa semester 4 dari Stipa Santu Sirilus Ruteng. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan beberapa media pembelajaran dalam pendidikan agama Katolik dan budi kerti. Yang pertama, seperti yang tertera dalam gambar itu, ada kitab suci, ada gambar, ada laptop, ada LCD, ada spidol, dan juga ada papan tulis. Lalu model pembelajarannya adik-adik, model ceramah, kita bisa lihat seperti ada di gambar tersebut. Lalu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu manusia sebagai citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Yang pertama itu arti dan makna kata citra. Kata citra dalam bahasa Inggris yaitu image dan dalam bahasa Latin imago yang diartikan sebagai gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Kata citra dikaitkan dengan satu nilai yang dianggap baik dan umumnya terkait dengan tindakan, sifat, atau karakter. Kata citra juga mempunyai makna kesempatan, kesempurnaan, kesegambaran, atau kemiripan seseorang atau kelompok yang diceritakannya. Lalu, manusia sebagai citra Allah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah seluruh ceritanya serupa atau segambar dengan Allah yang artinya manusia adalah ciptaan Tuhan yang secitra serupa dengan Allah. Manusia sebagai citra Allah diberi untuk hidup berkuasa. Dalam kitab suci, khususnya Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan citranya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan secara bertanggung jawab. Untuk itu, kita sebagai manusia diberi akal budi dan kehendak bebas dan juga bertanggung jawab. Lalu, materi berikutnya itu manusia sebagai citra Allah yang unik. Manusia sebagai citra Allah yang unik adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang berbeda dari ciptaannya yang ada di bumi ini. Manusia yang unik adalah manusia yang diciptakan secara istimewa oleh Allah. Lalu alasan dasar manusia disebut sebagai citra Allah yang unik yaitu yang pertama, waktu menciptakan Allah menciptakan dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya menurut citra Allah. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah bekerja secara istimewa membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidupnya. Yang ketiga, segala ciptaan Tuhan lainnya, termasuk Taman Firdaus, diserahkan kepada manusia dan diberi kuasa untuk menguasainya. Lalu, berikutnya, ciri-ciri manusia disebut sebagai citra Allah yang unik. Oke, adik-adik yang terkasih, coba perhatikan gambar yang ada di depan kita ini. Dari gambar ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan beberapa perubahan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang pertama, dari gambar itu adanya perbedaan yang mencolok dari setiap individu. Yang kedua, setiap manusia memiliki perbedaan sehingga dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ketiga, tak satu manusia yang sama sekalipun itu kembar. Yang ketiga,
Setiap keunikan yang dimiliki oleh setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kehidupan setiap orang itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan yang dimiliki. Jadi, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan dapat diperlakukan secara khusus pula. Setiap keunikan yang dimiliki oleh individu berbeda, tidak ada yang sama. Jadi adik-adik ingat itu ya, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sama. Lalu, sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan. Manusia sebagai citra Allah yang unik tentu memiliki sikap-sikap untuk menanggapi keunikan dirinya. Ada beberapa sikap yang muncul dalam menanggapi keunikan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sikap positif, yaitu menerima keunikan diri sebagai anugerah dari Allah, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Banyak orang menerima keunikan dirinya sebagai anugerah dari Allah. Lalu yang kedua itu menganggap keunikan diri yang dimiliki adalah anugerah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembangkan agar berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain di sekitarnya. Lalu adik-adik kita harus bangga bahwa dirinya berbeda atau kita itu berbeda dan kita harus bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian dari Tuhan. Lalu yang berikutnya itu kita tidak ingin menjadi orang lain dan menganggap dirinya berharga. Itu untuk dampak positifnya. Lalu untuk sikap negatifnya adik-adik, yang pertama itu ada sebagian orang yang menolak keunikan dirinya. Hal ini terjadi karena mereka tidak menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Yang kedua misalnya terdapat keterbatasan fisik yang dialami. Hal ini juga terjadi karena tidak akan merasa puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasannya. Misalnya rambut keriting diluruskan, hidung pesek dimancungkan, lalu lebih parahnya lagi itu operasi kelamin. Lalu adik-adik, makna manusia sebagai citra Allah yang unik menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang pertama itu, apa inti dari kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua itu, apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah menurut kutipan kitab suci tersebut. Yang ketiga, dalam hal apa saja manusia serupa dan segambar dengan Allah. Yang keempat, apakah kita semua menemukan perbedaan antara manusia sebagai citra Allah dan ciptaan Allah lainnya? Yang kelima, teman-teman atau adik-adik yang terkasih, nanti kita akan berikan beberapa contoh terkait dengan sikap dan perilaku apa saja yang sudah dilakukan yang mencerminkan diri kita atau diri Anda sebagai citra Allah. Lalu ada beberapa penegasan dari saya terkait dengan kitab suci bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dalam kisah penciptaan, khususnya kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Sejauh terlukis dalam kitab suci, istilah Allah itu hanya dikatakan atau dikenakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusia sajalah yang disebut citra Allah, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Lalu, sebagai manusia, sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun atau kita semua harus bermurah hati. Sebagai citranya, kita semua harus bisa melengkapi dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Semua orang, siapapun dia, apapun kedudukannya, ia adalah citra Allah yang perlu dihormati, saling mengasihi, tidak saling menghina, dan merendahkan. Oke, adik-adik yang terkasih,
Saya berpikir itu saja materi tentang manusia sebagai citra Allah unik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi adik-adik semua.